Nah, oke, selamat malam. Kita kembali lagi ke kelas keterampilan fungsional untuk angkatan 5. Sekarang udah pertemuan ke-11. Oke. Nah, hmm, pertemuan ini agak spesial karena di hari Sabtu. Biasanya kita di hari Senin kan ya. Berarti Senin besok tetap ada. Kita tambah lagi. Nah, materinya. Ya, dan besok kan minggu pertemuan ke-12, berarti kita udah 13 pertemuan lah, 14 atau 15 saja cukup, jangan banyak-banyak. Oke ya, lanjut. Nah, kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Ini udah saya berulang-ulang terus. Microsoft Excel itu apa? Adalah aplikasi pengolahan angka, menampilkan diagram, tabel, dan grafik. Manfaatnya untuk menghitung gaji, menghitung nilai, menghitung potongan, dan lain sebagainya. Menghitung absen juga bisa ini. Nanti kalau udah bisa Excel, Mbak Oni kalau bikin absen pakai Excel aja, jangan pakai Microsoft Word. Nah, berikutnya, nah pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang conditional formatting. Ya, conditional formatting ini review aja sebentar, kita review 10 menit yang pertemuan kemarin biar ingat sambil menunggu yang belum masuk, biar nanti menyusulnya nggak ketinggalan jauh. Nah, conditional formatting dalam Microsoft Excel berguna untuk membeli warna tertentu berdasarkan nilai dari sel yang kita pilih dengan kriteria yang sudah ditentukan. Conditional formatting sangat berguna untuk menyajikan data yang sedang kita inginkan. Misalnya saja kita dapat memberi, ini kurang nih, bukan member. Kita dapat memberi warna pada nilai yang di bawah rata-rata. Nah, Waalaikumsalam Mbak Erli. Lanjut ya. Untuk mengartikan conditional formatting dalam Microsoft Excel, kita tinggal mengklik Home. Kita mengklik Home, kemudian klik Conditional Formatting. Nah, Home itu di mana? Home itu kan tahu ya, Home di sebelah sini. Ini Home. Kemudian Conditional Formattingnya itu di sini. Nah, ini kotak merah ini saya kasih. Nah, tinggal diklik aja. Jadi conditional formattingnya itu ada di situ. Kemudian kalau kita sebelum cara pakainya kita lihat dulu conditional formattingnya kan tampilannya seperti ini. Ada yang highlight, cell rule, top bottom rule, bar data, color scale, icon scale, dan lain sebagainya. Kemarin udah kita bahas secara detail. Nah, contoh, langsung aja kita masuk ke contoh. Kalau lebih pakai contoh biar jelas. Nah, contoh di sini misalnya kita mau, ini kan ada daftar nilai yang kemarin. Ini juga sebenarnya soal ujiannya juga dari ini juga, tapi nggak apa-apa kita bahas. Nah, itu kan rata-rata. Kita udah tahu cara menghitung rata-ratanya yang kemarin itu pakai average itu. Nah, sekarang kita kalau udah ada rata-ratanya, sekarang kita mau kita kasih conditional formatting. Caranya kita blok dulu. Blok itu jadi seperti ini, ada bayang-bayangnya, ada shadownya, warnanya agak beda ya.
Kalau udah di blok sel yang diinginkan, kemudian kita klik conditional formatting yang di sini tadi. Nah, di sini kita klik, kemudian kita pilih misalnya highlight cell, misalnya less than. Kita pilih yang kurang dari 70. Yang kurang dari 70 kita kasih warna apa? Warnanya di sini warna merah. Light red fill with red dark text. Nah, ini dikasih warna merah. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti lambat. Nah, seperti berikut ini. Kalau kita perhatikan kan semua yang rata-ratanya kurang dari 70 sekarang ada warnanya merah kan. Nah, itu yang kita sebut dengan conditional formatting tadi. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Nah, jelas kan ya? Ini baru review materi yang kemarin. Oke, bisa dilanjut ya. Lanjut. Nah, loh, kok ini sih? Oh ya, benar. Nah, yang akan saya bahas di sini itu kepotong ya. Ntar saya cek dulu. Nah, yang akan saya bahas di sini agak sulit. Bukan agak sulit sih. Ya, menurut saya agak sulit. Jadi pay attention. Soal bahasa Inggris. Agak diperhatikan ya. Ya, kita akan membahas tentang apa? Tentang lookup. Nah, tentang lookup. Lookup itu kayak mencari kan artinya. Nah, adalah fungsi lookup membutuhkan sebuah tabel lookup yang digunakan untuk menampung alternatif jawaban yang ditawarkan dengan menggunakan fungsi ada dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu vertikal, HLOOKUP itu horizontal. Nanti jelasnya kita lihat contohnya. Nah, kita dapat melacak alternatif jawaban sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, jika ketentuan di dalam if merupakan logika, maka ketentuan di dalam HLOOKUP dan VLOOKUP merupakan sebuah nilai. Jadi ini kayak if ini adalah ini. Nilai ini berupa data numerik atau teks. Sebelum membahas fungsi HLOOKUP, kita lihat dulu yang berikutnya. Nah, ini fungsi VLOOKUP digunakan untuk pembacaan suatu tabel di mana tabel lookup disusun secara vertikal. Vertikal tahu ya? Vertikal itu ini kan dari atas ke bawah, yang seperti ini vertikal. Kalau seperti ini horizontal, tahu ya? Tahulah. Nah, vertikal. Bentuk umumnya adalah VLOOKUP seperti ini, adalah nilai kuncinya. Apa itu nilai kunci? Yaitu yang akan dicari, kemudian tabelnya di mana, offset kolomnya kolom berapa. Yang keempat ini saya juga jarang pakai.
range lookupnya. Oke. Nilai kunci adalah kunci yang diletakkan di dalam tabel kerja kita. Nilai kunci dapat berupa data numerik maupun data karakter. Misalnya, data kuncinya yaitu sel D11, ya kan? Tabel range adalah range pada tabel lookup, misalnya B4 sampai dengan D7. Nah, sebaiknya sebelum kita membuat fungsi VLOOKUP, tabel ini didefinisikan dahulu namanya. Jadi lebih baik kita bikin nama dari tabelnya. Bingung mesti, karena belum ada contohnya. Nah, sekarang kita mau kasih contoh ya. Contohnya ini adalah misalnya gaji. Ini adalah gaji pegawai, misalnya golongan A, B, C, D. Nah, kalau golongan A itu gajinya berapa di sini? Misalnya 250.000. Kemudian tunjangannya 10%. Kalau golongan B gajinya itu 350.000. Tunjangannya 8%. Kalau pegawai golongan C gajinya 500.000, tunjangannya 5%. Kalau pegawai golongan D gajinya 650.000, tunjangannya 3%. Oke ya. Nah, sekarang di bawahnya itu ada tabel nama karyawan. Misalnya di sini Nana golongan C. Jadi gaji pokoknya berapa? Halo? Ayo. Mbak Nana gaji pokoknya berapa? Nah, 500.000. Benar. Sekarang saya tanya yang lain. Kalau Yono gaji pokoknya berapa? Nah, udah ya, ngerti ya, jadi seterusnya. Nah, tapi kita mau mengerjakan ini menggunakan fungsi Excel, yaitu dengan nama VLOOKUP. Suaranya sedikit hilang. Oke. Man lah ya, pelan-pelan. Nah, oke ya, jadi tujuannya sudah bisa dipahami ya, tujuan dari contoh ini ya. Jadi untuk mencari gaji pokok karyawannya ini berapa dan tunjangannya. Nanti kita lihat lagi. Siap? Lanjut ya. Nah, bagaimana cara mengisi gaji pokok ini? Gimana cara mengisi gaji pokok di sini dan tunjangan di sini, tapi menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, lanjut. Yang denger lainnya doang Bapak ngomong. Ya, sabar. Kalau ada waktu nanti dicek lagi di YouTube berarti. Nah, selanjutnya adalah, nah ini petunjuknya adalah isilah kolom gaji pokok berdasarkan tabel gaji. Tabel gaji itu yang di atas. Dan tunjangan. Isilah kolom tunjangan pada tabel gaji. Nah, juga suruh ngisi. Jadi yang disuruh ngisi adalah dua-duanya ya, gaji pokok dan tunjangan. Nah,
sebelum kita belajar tentang VLOOKUP, kita akan belajar tentang mendefinisikan nama range. Range itu apa? Range itu kan jarak atau periode atau apa ya? Jarak di antara dua batas. Nah, jadi dalam Excel ini range ini bisa dikasih nama. Caranya seperti apa? Seperti berikut. Nah, misalnya kita mau memberi nama B3 sampai dengan D6. Nah, caranya yaitu klik pada formula, kemudian pada kelompok define names ada define names, kemudian kita kasih tabel 1 misalnya namanya, kemudian kita klik OK. Bingung kan? Kita lihat contohnya. Nah, di sini kan udah saya lihat. Coba tadi kan, sekarang yang kita kasih nama itu range. Misalnya saya kasih range ini ya, bentar, kurang besar nih hurufnya. Nah, B3 sampai dengan D6. Coba B3 sampai dengan D6 sudah paham belum tabelnya yang mana? Ini saya perbesar sedikit ya. B3 sampai dengan D6 yang mana? Yang persen? Ya bukan. B3 sampai dengan B6 itu yang mana? Yang ini saya kasih merah ya. Saya kasih warna merah biar jelas. Bukan juga, masih kurang tepat. Yang benar adalah ini. Yang saya kasih warna merah ya, diperhatikan, dilihat ya, yang warna merah ya. Garisnya mencong-mencong dikit nggak apa-apa, tapi maksudnya tahu. Bukan juga, bukan golongan. Coba yang warna merah yang apa? Sudah paham belum logikanya B3 sampai dengan D6? Betul, berarti golongan, gaji pokok, dan tunjangan. Jadi semua itu adalah range-nya adalah B3 sampai dengan berapa? B3 sampai dengan D6. Betul. Nah, kemudian jadi yang kotak merah ini
ini akan kita kasih apa? Akan kita kasih nama, ya. Jadi kita akan mendefinisikan yang merah-merah ini, kita akan mendefinisikan yang merah ini akan kita kasih nama, ya. Yang merah ini ya akan kita kasih nama. Nah, cara yang ngasih nama gimana? Caranya kita kasih nama adalah ini. Kita blok dulu, kita blok seperti ini. Berarti saya tulis ya. Satu, caranya adalah di blok dari D3 sampai dengan B3 sampai dengan D6, ya ada kan. Kemudian dua adalah pada formula, kemudian ada define name, klik, diklik. Formula define name itu yang mana? Yang ini. Define name itu yang ini ya. Nah, define name yang ini. Diklik. Kalau udah diklik nanti akan muncul seperti ini. Tabel pembantu seperti ini. Bukan tabel pembantu namanya, dialog. Ada kotak baru muncul seperti ini. Udah tahu ya? Nah, kalau udah tinggal kita isikan. Nah, ini kita isikan. Pertama dia mau kita kasih nama apa? Di sini saya kasih nama tabel underscore 1. Jadi tabel garis bawah 1. Kemudian skopnya itu maksudnya ya nama ini berlaku di mana? Hanya berlaku pada sheet 1. Tahu ya, sheet sama workbook ya dulu di awal. Nah, kemudian kalau ada komentar. Nah, kemudian ini adalah referensinya, yaitu yang kita blok tadi. Ini loh. Ini kan B3 sampai dengan D6. Jelas ya? Kalau sudah, kita tinggal klik saja OK. Kita klik OK. Udah deh, selesai. Jadi itu cara mendefinisikannya. Sudah tahu? Atau ada pertanyaan? Udah paham ya? Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kok diam saja? Atau lanjut kita?
Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah cara menggunakan VLOOKUP-nya. Jadi, pertamanya kita letakkan yang di sini. Yang di E9. Jadi, E9 itu adalah ini. Nah, E9. E9 adalah VLOOKUP D9 tabel 1. Ingat tabel 1 yang mana yang sudah kita definisikan tadi. 2 ini adalah kolom kedua artinya. Ya, kolom kedua. Nah, oke ya. Jadi kita lihat dulu. Kita ya, E9 itu yang mana? E9 itu yang di sini kan. E9. Ini E9 ya. Nah, ini E9 isinya 500.000. Nah, adalah apa? Adalah D9. D9 itu berapa? D9 itu adalah golongan C yang ini. D9. Ya kan? Nah, jadi D9 ini dicari pada tabel 1. Tabel 1 yang tadi kita kasih warna apa? Merah ya. Kita kasih warna merah kan tadi di sini ya. Ini kan tabel 1. Kita sudah mendefinisikan kan tadi. Kemudian 2 di sini artinya adalah kolom kedua. Saya kasih kolomnya di sini. Nah. Ya. Nah, kenapa dia isinya 500.000? Di sini isinya kok 500.000, kenapa? Karena kan dia kan golongannya C. Berarti dia nyari C, kemudian nyari kolom kedua, yaitu ini. Kolom keduanya yaitu yang ini, 500.000. Loh, rusak. Nah, 500.000. Pusing? Halo. Ada, oke. Paham nggak ini atau pusing?
Oke, paham ya. Jadi ini yang apa namanya? Yang yang E10, E11, E12 sampai E14 tinggal di copy rumusnya. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kalau untuk yang tunjangan, sekarang saya tanya, tunjangannya Andri berapa coba? Tunjangannya Andri. Iya, jadi berapa? Beberapa rupiah? 8%-nya itu. Rp350.000. Wah, ngawur ini, pada nggak memperhatikan ini berarti ini. Ayo, tunjangannya Andri berapa? Ya, bener, Mbak Sri Muji udah bener. Coba Mbak Oni tahu nggak 28.000 dari mana? Ya, bener Mbak Sri Muji. 350.000 kali 8%. Hasilnya 28.000, benar. Nah, ini nggak 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 memperhatikan nih berarti yang lain ini. Nah, nah kalau kalau dihitung pakai VLOOKUP, coba rumusnya jadinya gimana? Kalau dicari pakai VLOOKUP ini, yang saya kasih hijau, jangan hijau lah, ganti ya, ungu. Yang saya kasih ungu ini rumusnya apa? Nah, di situ saya kasih ungu. Ungu yaitu adalah F9.
Saya tulis ya, F9 rumusnya apa, sama dengan apa. Wah, disambi Facebookan kok karo Mbak Oni mana lagi, makane gak tekne berarti. Ayo, F9 rumus VLOOKUP-nya apa? Selamat malam Mbak Ika. Sudah nge-like di FB kok baru online, tapi sudah nge-like sana sini. Ayo, ini apa ini? F9. Bener, bener. Kok 5%? Oh ya, bener 5%. Cuman rumus VLOOKUP-nya apa? Bener. Kan F9 itu harusnya isinya kan 500.000 dikali 5%. Sama dengan berapa ini kira-kira? 25.000 ya. 25.000 harusnya isinya, ya kan? Nah, sekarang kalau udah 25.000 tapi rumusnya pakai Excel gimana caranya? Nah, kita lihat slide berikutnya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini ya, saya kasih ya.
F9. Nah, F9 ini seperti ini. 25.000 kan? Udah ketemu kan ini? 25.000. Rumusnya yaitu yang ini. Ini kan D9 yang ini. Ini D9. Kemudian tabel 1 yang sudah kita definisikan tadi, tabel 1. Tabel 1 yang ini. Yang kita definisikan tadi kan ini tabel 1. Kemudian ada lagi yaitu 3, offset 3. Offset 3 itu ya tunjangannya sini kan berapa persen. Kemudian masih dikalikan dengan terlalu ini, terlalu menutup. Kemudian masih dikalikan dengan E9. Yang ini. Gimana rumus VLOOKUP-nya? Kok sunyi senyap?
Tahu nggak ini? Coba sekarang rumus yang F13 apa? Rumus yang F13. F13 sama dengan apa, Mbak Atika? Ya, benar. Pintar. 650.000 dikalikan 3%. Nah, rumus VLOOKUP-nya gimana? VLOOKUP apa? VLOOKUP Nah, ini rumusnya. Formulanya yang ini. Nah, VLOOKUP D13 tabel 1 3,3 kali E13. Nah, oke ya. Betul, pintar Mbak Oni. Benar. Kita lanjut, berarti udah ngerti. Nah, ada yang satunya lagi yang disebut dengan VLOOKUP atau horizontal. Nah, kalau vertikal kan atas bawah seperti ini. Kalau horizontal tuh kiri kanan. Seperti ini. Nah, intinya sama, cuman ini tabelnya tuh bentuknya tuh kita cari bentuk horizontal. Kalau yang tadi bentuk vertikal. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita sekarang punya tabel yang berbeda, tapi intinya sama persis, cuman tabel yang berbeda. Kita punya tabelnya seperti ini sekarang, bentuk tabelnya. Lihat tabelnya.
ya tabel birunya, ya kan? Golongan A tadi kan dari kiri ke kanan, nah sekarang dari atas ke bawah. Tabelnya itu bentuknya seperti ini, beda. Nah, yang kita tanyakan itu masih sama, yaitu adalah gaji pokok dan tunjangan. Kita lihat yang ditanyakan ya. Nah, bentuknya itu seperti ini, sudah saya, ya kan? Nah, yang ini tadi sama seperti yang sebelumnya, kita kasih nama dulu. Kita definisikan namanya, ya kan? Kita definisikan namanya. Namanya apa? Ya kita definisikan. Nah, kita beri nama apa? Tabel 2. Nah, kalau lupa nanti lihat lagi yang di nih. Kita kasih nama tabel 2. Jadi D2 sampai dengan G4 itu kita kasih nama tabel 2. Udah ya? Caranya yang seperti tadi. Nah, kalau kita definisikan nama, kita lanjut selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Nah, gaji pokok itu yang mana? Misalnya yang di sini yang saya ambil contoh adalah di E8. Nah, E8 adalah ini. Yang mana? E8, yang ini ya, E8. Saya perbesar sebentar biar kelihatan. Malah nggak kelihatan. Udah gini aja. Nah, E8 kan ini, yang di sini E8. Ini E8. Rumusnya yang mana? Yang ini. Rumusnya E8, rumusnya ini. D8 adalah D8 itu yang mana? Yang merah, saya kasih warna merah, D8. Nah, yang ini D8. Berarti D8 itu dicari dalam tabel 2. Jadi kita cari D8 dalam tabel 2. Tabel 2 itu yang mana? Yang ini. Ya kan? D8 dicari dalam tabel 2, shred di sini. Kemudian dia ternyata ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di sini, yaitu C di sini kan. Di sini. Di tabel 2. Nah, kemudian kita lihat parameter yang di belakangnya lagi. Yang di belakangnya lagi adalah 2. Nah, maka yang diambil yang mana? Adalah yang baris kedua, yaitu yang ini yang kita ambil, 500.000. Maka jadilah yang ini isinya, yang E8 isinya 500.000. Paham?
Nah, udah paham ya? Nah, sekarang coba yang tunjangan gimana? Ayo, rumusnya saya kasih misalnya yang ini. Saya kasih apa ya? F ya. F8 rumusnya apa? Yuk, F8 sama dengan apa? F8. Ratus kali 5%. Ya benar. Coba rumus halukapnya apa? Sunyi senyap ini. Halukap F8 tabel 2,2. Ya salah. Jangan asal copy doang. Ada pemahamannya. Coba saya tanya, kenapa yang dipilih itu 2 yang di belakang sini? Kenapa yang dipilih itu 2 yang di belakang sini? Kenapa 2? Bukan kira-kira loh itu. Ayo, apa ini? Rumusnya F8.
kok masih belum tahu? Oke, ya kasih tahu ya jawabannya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita lihat E8 itu apa? Duh, salah, ini bukan E8. F8 ini yang benar. Ini salah, bukan E8. Tapi yang benar adalah F8. Nah, F8 itu rumusnya adalah yang mana? Ini saya kasih merah ya. Sekarang ganti warna. Ini F8 ini. 8 itu mana ya? Yang ini. Nah, adalah apa? D8. D8 itu yang ini. Dipilih D8 yang ini. Golongan C. Kemudian tabel 2. Tabel 2 itu yang di sini. Dipilih tabel 2. Yaitu yang ini tabel 2-nya. Kemudian di tabel 2 ini dicari C. Setelah ketemu C, kemudian dicari yang pada baris ketiga. Baris kan C kan ini udah ketemu. Baris ketiganya ini. Biru baris ketiga. Cari yang C. Nah, kemudian masih dikalikan dengan gaji pokoknya. Nih. Masih dikalikan dengan gaji pokoknya, yaitu adalah E8 yang ini. Hasilnya itu 25.000. Rumusnya yang ini E8 ya. F8, sorry. F8. Halo. Gimana kira-kira lookup-nya sama VLOOKUP? Iya, tempatnya. Yang satu tabelnya vertikal, yang satu tabelnya horizontal. Kalau dilihat kan tadi A-nya ada di sini, A. Ya kan? Sekarang A-nya ada di atas sini. Kan
V artinya vertikal, H artinya horizontal. Intinya caranya sama. Gimana dapat bukan 25.000? Ya, karena kan di sini saya rubah, Mbak. Karena kalau diperhatikan itu angkanya saya rubah. Coba dilihat. Ya. Saya hapus dulu ya. Ini kan angkanya saya rubah. Kalau dilihat gajinya itu berapa? Gajinya itu cuma 50.000. Nih. 50.000 kan? Kenapa 50.000? Ya karena yang di sini itu saya rubah bukan 500.000 tapi 50.000. Ya kan? Tahu kan, Mbak? Kemudian tunjangannya kan cuma 5%, berarti 5% kali 50.000 yaitu 2.500. Betul lah, berarti memperhatikan karena coba dihitung. Nah, yang terakhir ini adalah tentang gaji bersih. Gaji bersih ya gampang aja. Gaji bersih itu selanjutnya ya. Gaji bersih betul Mbak Oni, begitu. Nah, benar 52.500 tinggal ditambah aja. Betul. Nah, gaji bersih di sini kan nih. Di sini rumusnya kan gampang banget rumusnya. G8. G8 yang mana? Yang ini. Kalau yang ini rumusnya gampang. Ya kan rumusnya tinggal E8 ditambah F8. Yaitu yang mana? E8 yang ini. Ya, yang udah kita cari pakai VLOOKUP tadi yang ruwet rumusnya. Nah, yang tunjangan juga udah kita cari pakai rumusnya sama. Nah, yang lain rumusnya sama. Udah gitu aja. Nah, ada pertanyaan dulu. Sampai di sini. Oke, Mbak Sri Musi. Nah, dibukukan kan? Saya juga setuju. Setuju, Mbak. Setuju untuk dibukukan. Nah,
masalahnya kan waktu saya diminta ngajar ini itu juga tidak ada bukunya, jadi saya buat materi saya, kurikulum saya yaitu tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel gitu Mbak. Nah nanti kalau kalau apa namanya saya yang bukukan terus gimana, kan itu apanya, eh, bagiannya akademik untuk membukukannya ya, nanti saya sampaikan ke orang akademik ya, jawaban saya ya gitu terus saya sampaikan ke apa namanya, ke akademik, karena kalau saya yang bikin, nah, masa saya yang bikin terusan, ya boleh aja kalau diminta akademik terus dibayar akademik ya saya buatin gitu gitu. Coba next, apa sih next? Oh, nextnya digabung dengan if. Next ya, lain waktu aja. Ya, sama-sama. Nanti saya Mbak Sri Muji, nama FB-nya apa sih? Sri Muji ya? Oke. Oke Mbak Sri Muji, terima kasih usulnya. Nanti saya kasihkan Mbak Julia dan Pak Hasan. Mbak Ika Rosanti, siapa sih? FB-nya siapa? Ika Rosanti juga. Nah, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu. Kita cukupkan. Oke ya, gitu ya. Sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.